dia tidak bergejala karena tadi Nah, orang yang sudah dimicin itu bisa tertular, terus ngapain dimicin? Tapi tidak bergejala. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Gue ini mau ngereaksi Bu Siti Nadia Tarmizi sesuai janji gue ya. Harus nyiapin mental gitu. Tapi sebelum masuk ke konten, ya jangan lupa Gustul ini Kamon Herbal luar biasa yang bisa meningkatkan imunitas kita. Insya Allah tubuh kita kuat melawan infeksi dari luar. Jangan lupa di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Baik, Ibu Siti Nadia Tarmizi beberapa hari ini jadi apa ya, bahan konten gue karena beliau adalah jubir Kemenkes ya. Cuman gue kadang beberapa pernyataan beliau ini itu membuat akal sehat gue bingung gitu. Gue yang sakit atau gimana gitu, atau mungkin karena beliau pinter jadi pemahaman kita ini nggak nyampe gitu. Dan yang jadi masalah, apakah cuman gue yang mengalami hal ini, atau banyak juga rakyat Indonesia yang lain yang seperti gue kan gitu, atau gimana ya? Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, macem-macem isinya orang Indonesia. Ya kita lihat dulu deh ya, ini lanjutannya. Kemarin masih sampai tentang bagaimana penjelasan beliau tentang pandemi ini. Lucu sih. Nih, lihat. 19 ini melalui udara, droplet maupun airborne. Jadi menjadi sangat penting pada saat orang berbicara itu virusnya bisa terlempar sejauh 2 meter. Bahkan kalau bersin itu bisa terlempar 6 meter. Virusnya bisa terlempar 2 meter sampai kalau bersin 6 meter. Itu asumsi atau gimana Bu ya? Apa terlemparnya itu lurus atau kan gini? Nggak usah virus yang kecil Bu. Nggak usah virus yang kecil banget itu ya Bu ya. Kertas. Ya kertas. Itu daya dorongnya kan kalau bersin itu macam-macam ya, daya dorong ada ke bawah, ada yang ke depan ya. Jadi ya udah kan, itu ini asumsi atau data. Aduh, bingung gue. Bisa terlempar, virusnya terlempar. Kalau bendanya padat, berat jenisnya padat, itu lemparannya lurus. Kalian suka main panahan? Nah, panahan itu kan ada bulu-bulunya itu di belakang tuh, di busur tuh. Itu kalau arah angin nggak diperhatikan, ngawur jadinya. Iyalah, ya Bu. Virus itu lebih, iyalah. Sisi lain bahwa virus ini bisa melekat pada berbagai permukaan benda.
Jadi kalau dia jatuh dan bisa bertahan di kardus, di stainless, di permukaan kaca dan di berbagai permukaan, bahkan permukaan plastik, ini mereka bisa tentunya bertahan. Jadi artinya kalau kemudian kita menyentuh permukaan dia tersebut, bisa bertahan. ada virus. Bertahan berapa lama Bu virus itu? Virus itu kan dia nggak bisa seperti bakteri, lebih kecil dari bakteri. Ini digambarkan virus kayak makhluk yang menakutkan gitu ya. Virus itu menakutkan banget Bu ya. Waduh, kayak monster Bu ya. Virus ini iyalah digambarkan kayak, dan ini kan udah zaman canggih ya Bu ya. Saya pengen tahu sih bentuknya virus itu gimana sih. Yang ada sekarang itu semuanya animasi yang kayak rambutan tuh. Itu animasi tuh. Bentuk asli virus itu gimana? Apa bedanya bentuk virus, bentuk bakteri, bentuk eksosom, bentuk DNA, sel DNA ya? Bukan rangkaian DNA, sel DNA. Bentuknya gimana? Berat jenisnya gimana? Kan udah canggih sekarang. Bulan aja ada fotonya ya, walaupun susah gua percaya. Kan sudah ada foto satelit. Bentuknya virus masa animasi mulu. Kayak rambutan. Rambutan, duren. Tolong pengen. Ya dah, saya cuman belajar dari Ibu ya Bu ya. Banyak nanya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, karena saya bukan orang yang manut-manut aja Bu. Saya dikasih akal sama Allah. Saya mau pakai itu akal. Ya, memegang hidung kita atau mulut kita. Nah, ini tentunya menjadi resiko untuk terjadinya penularan tadi. Makanya kemudian kembali pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak menjadi penting ya, karena kita misalnya ada seseorang yang tiba-tiba buka masker, tapi kalau kita nggak jaga jarak, dia bersin, nah itu resiko kita juga. Nih, buat ibu yang terhormat, ibu yang bilang ya, bahwasannya masker itu bisa mencegah virus. Berarti masker bekas itu berbahaya Bu. Ini yang ngomong ibu loh. Saya cuma mikir. Masker itu mencegah virus. Kata ibu. Berarti limbah masker itu bahaya. Karena bisa saja di situ banyak virus. Saya mau nanya sama ibu dan seluruh rakyat Indonesia. Limbah masker itu berantakan nggak di jalan-jalan? Hah? Berantakan nggak di jalan-jalan Bu? Adakah petugas khusus? Karena limbah medis itu ada undang-undangnya Bu. Kalau ibu mewajibkan masker sebagai alat untuk mencegah virus, maka limbahnya itu limbah medis. Ada di jalan-jalan. Gimana ya Bu? Gimana Bu? Masa ibu melanggar hukum? Semakin meningkat dan menghindari kerumunan. Kalau semakin banyak kerumunan ya tentunya tidak ada jarak, social mixing itu terjadi. Menghindari kerumunan. Kemudian kita melakukan testing seperti pada pelaku perjalanan untuk memastikan bahwa seseorang yang melakukan perjalanan itu betul-betul adalah orang yang tidak beresiko untuk membawa atau menularkan COVID-19 kepada orang lain. Kita tahu vaksinasi tidak 100% membuat kita tidak menjadi tertular. Nah, nih kita ke tes. Jadi sebenarnya ini program apa sih Bu? Manusia disuruh pakai ini, nggak boleh social distancing, harus jaga jarak. Sementara yang disebut sakitnya itu fatality rate-nya, tingkat kematiannya itu rendah banget Bu. Lebih parah TBC,
lebih parah sakit jantung. Ngopi Bu, jangan nakut-nakuti rakyat. Jangan nakut-nakutin rakyat dong Bu. Begini amat ya hidup di Indonesia, ditakut-takutin mulu. Nah sekarang ini masalah tes PCR, alat tesnya sendirinya belum diaudit Bu. Gimana kita mau percaya? Saya sehari itu menurut alat tes PCR itu sehari kena COVID 2 kali langsung sembuh. Ini satu hari yang sama Bu, selisih 1 jam 1 jam. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Jadi di perjalanan ke lab yang kedua saya positif. Ya Bu. Ketiga hasilnya negatif Bu. Berarti sembuh waktu perjalanan. Keempat positif lagi Bu. Kena lagi. Terus kelima negatif Bu. Jadi dari alat tesnya sendiri masih diragukan Bu. Ayolah Bu. Ayolah. Jangan beginilah. Kenapa sih Bu? Apakah sama rakyat harus begini Bu? Kita lanjutin lagi ya, biar agak panjang dah nih. Ini yang begini jadi jubir Kemenkes. Beneran jubir Kemenkes Bu? Seorang yang sudah divaksin memungkinkan untuk tertular, menjadi positif, tapi kemudian dia tidak bergejala. Karena tadi... Nah... Orang yang sudah dimicin itu bisa tertular, terus ngapain dimicin? Tapi tidak bergejala. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Tubuhnya sudah memproteksi dia untuk menjadi sakit ataupun sakit berat ataupun kematian. Tapi seseorang yang sudah divaksin bisa saja dia membawa virus di dalam tubuhnya. Ya, ingat, virus di dalam tubuh. Berarti kan yang bisa menularkan justru yang sudah dimicin ya Bu. Yang belum dimicin apakah punya natural immunity Bu? Kan Ibu di awal di video yang ini juga di awal Ibu bilang ada natural immunity. Kalau Bu ini mau kemana sih Bu? Pembicaraan ini mau kemana sih Bu? Bolak-balik. Jadi sebenarnya micin itu mencegah apa enggak? Masih bisa sakit apa enggak? Sakit tapi enggak parah. Aduh ya Allah. Yang begini yang membuat rakyat makin ragu. Coba sistem komunikasi pemerintah dan ke rakyat itu diperbaiki, yang jujur-jujur aja. Tubuhnya memang ada kemungkinan tidak bisa menularkan kepada orang lain, tapi kita tidak mau membuat resiko itu terjadi di dalam masyarakat. Makanya loh, jadi yang betul bisa menularkan atau enggak? Jangan asumsi. Kalau memang tidak bisa menularkan, bilang tidak bisa menularkan. Ini tidak bisa menularkan tapi nggak mau ngambil resiko. Jadi gimana Bu? Gunanya micin itu untuk apa? Kalau masih beresiko. Sumpah gue ketawain Bu. Gimana ya Bu? kemudian yang kita lakukan adalah memastikan seseorang yang melakukan perjalanan pindah dari satu kota ke kota lainnya dan dia berinteraksi dengan banyak orang dalam perjalanan tersebut, itu yang kita jaga supaya tidak ada penularannya. Jaga penularan itu umpamanya dengan pakai masker aja itu bisa menjaga nggak Bu? Kalau bisa ngapain yang lain? Yang micin masih bisa menular. Jadi sebenarnya ini proyek apa sih Bu? Duh. Kita lanjutin dikit. Nah, kita tahu secara makro kita lakukan PSBB di awal, kita lakukan PPKM, kita lakukan PPKM mikro dan sampai. Minta maaf, PSBB itu bukan program pemerintah pusat itu. Itu Pak Anies Baswedan, ya kan? Jadi sebenarnya Pak Anies, aduh lah. Ntar gua ngeritik Anies, dibilang gua pendukung Jokowi. Gua ngeritik Jokowi, dibilang gua pendukung Anies. Emangnya Indonesia cuma Jokowi sama Anies? Kan kagak ya? Saat ini PPKM terus kita lakukan. Jadi intinya bahwa pandemi adalah bencana.
Kalau Pandemi adalah bencana. Bencana mana, Bu? Buktikan kalau pandemi ini bencana, Bu. Angka kematiannya berapa? Buktikan kalau yang mati itu semuanya itu adalah karena pandemi. Karena COVID. Apakah tidak ada indikasi interaksi antar obat? Apakah tidak ada indikasi kesalahan prosedur protokol obat waktu di awal-awal? Karena di situ ada ditengarai interaksi antar obat. Karena di dalam protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kemenkes, pasien yang masuk nggak ada pemeriksaan gula darah itu. Ya Allah. Nih sampai di sini dulu. Nanti lagi ya. Nanti lagi kita sambung. Dia menerbitkan berbagai macam aturan yang mengatur norma-norma hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Lihat ya. Yang diperhatikan itu untuk penegak hukumnya, rakyatnya nggak diperhatikan ya Bu. Kita bahas untuk episode ibu berikutnya. Masih banyak ibu akan saya bahas. Ibu Siti Nadia Tarmizi akan banyak saya bahas ibu. Karena ibu yang menjadi juru bicara kesehatan, Kementerian Kesehatan. Omongan ibu-ibu ini harus dibahas. Masyarakat harus tahu. Kita di ngalor ngidul. Ternyata ya begitu kami bahas begini doang. Jadi video ini gua akan terus buat sampai Kementerian Kesehatan mau berdiskusi sama kita. Dan kita akan terus edukasi masyarakat tentang omongannya Kementerian Kesehatan. Khususnya dari Ibu Siti dan Nadia Tarmizi ini. Khususnya. Banyak episode ibu. Banyak nanti. Pasti. Di samping konten-konten gua yang lain. Omongan Ibu Siti. Gini ya. Siti Nadia Tarmizi ini akan jadi bahan gue. Dan gue akan bahas. Dan kalau gue salah, panggil. Hukum. Nggak apa-apa, gue terima. Tapi kalau gue benar, ayo diskusi. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah waridha walinayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bu. Omongannya begitu ibu. Hah?